Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salah satu waktu mustajab atau waktu yang jika berdoa pada waktu itu maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berdoa ketika sujud dalam sholat. Sedangkan hakikat sujud sendiri memiliki makna penyerahan diri secara total dengan merendahkan kepala yang merupakan lambang kehormatan dibandingkan anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, melalui video singkat ini saya akan membahas cara mendoakan anak saat sujud terakhir dalam sholat. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap orang tua pasti menginginkan kehidupan yang terbaik bagi anak-anaknya, dan melalui doalah kita panjatkan setiap harapan dan keinginan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Salah satu waktu yang paling istimewa dalam berdoa, baik itu untuk mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, ataupun untuk mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama dan negara, yaitu saat sujud terakhir dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, yang artinya saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar memperbanyak berdoa saat sujud terakhir sholatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya perbanyaklah olehmu berdoa di dalam sujud, karena doa di dalam sujud itu sangat layak untuk diperkenankan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau sering memanjatkan doa dalam sujud terakhir sholatnya, seperti salah satu doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut ini bacaan doanya. Allahumma ighfir li dzanbi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dosaku seluruhnya, yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana tata cara berdoa dalam sujud terakhir yang benar, dan doa untuk anak yang bagaimana yang mesti kita baca saat sujud terakhir dalam sholat? Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, berikut ini bacaan doa yang diperbolehkan kita baca saat sujud terakhir sholat sebagai doa yang dikhususkan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Inilah bacaan doa lengkapnya. Ya Hayyu Ya Qayyumu birahmatika astaghits, yang artinya, wahai Dat yang maha hidup, wahai Dat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering mengulang-ulang bacaan doa ini di saat beliau sedang menghadapi masalah dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau selalu membacanya saat sujud terakhir dalam sholat ketika beliau sedang menghadapi masalah yang sangat besar dan sulit mendapatkan solusinya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa di saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu masalah dan belum juga ditemukan solusinya, maka beliau terus-menerus berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Berikut ini kisah lengkapnya. Di saat sedang terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri untuk mengerjakan sholat, dan pada sujud terakhir sholatnya beliau secara terus-menerus mengulang-ulang sebuah kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum hingga pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Dalam sebuah riwayat hadis, Imam Hakim beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau mengisahkan bahwa pada saat terjadinya perang Badar, Sayyidina Ali ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada satu kesempatan Sayyidina Ali menengok kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum secara terus-menerus. Lalu pada kesempatan lain Sayyidina Ali pun kembali menengok kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau melihat Rasulullah masih dalam keadaan sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di saat sujud terakhir, apabila kita ingin mendoakan anak-anak kita, maka kita bisa mengamalkan doa yang dibacakan oleh Rasulullah tadi, dan kemudian menambahkan salah satu doa yang dikhususkan untuk anak kita. Namun yang perlu kita garis bawahi, yaitu jika doa yang dikhususkan untuk anak tersebut adalah menggunakan bahasa Arab, maka doa tersebut bisa langsung kita baca setelah kita membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits sebanyak 3 kali. Dan berbeda jika doa untuk anak tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka doa untuk anak tersebut cukup dibacakan dalam hati setelah kita selesai membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits sebanyak 3 kali. Dan ini bertujuan agar doa yang kita bacakan tidak dapat membatalkan ibadah sholat kita. Adapun dalam prakteknya, apabila doa untuk anak tersebut bentuknya adalah bahasa Indonesia, maka setelah kita selesai membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits sebanyak 3 kali, maka terlebih dahulu kita diam sejenak dan hadirkan doa-doa tersebut dalam hati dengan menggunakan bahasa yang kita bisa, yang dikhususkan doa-doa tersebut untuk anak-anak kita. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah tata cara mendoakan anak saat sujud terakhir dalam sholat berikut dengan bacaan doanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.